Shalom semua, senang bisa bertemu lagi. Meskipun waktu kemarin bulan Februari saya ada dan kemudian hari ini saya diminta lagi untuk boleh membagikan firman Tuhan. Hari ini saya minta maaf tidak pakai PowerPoint karena saya mencoba untuk berusaha bertanya Tuhan tentang apa sih yang harus disampaikan untuk SCBK Maraja Wali. Dan baru sampai tadi malam baru fix tentang firman apa yang harus disampaikan sehingga saya nggak siap membuatkannya di dalam PowerPoint, takutnya berkurang dan bertambah. Oleh karena itu saya mau minta tolong dengan sangat, nanti setiap firman Tuhan yang akan kita baca adalah firman yang akan memerdekakan kita semua, amin. Ya karena firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita. Khotbah tidak memerdekakan kita. Sekali lagi saya dengarkan dengan saya, khotbah tidak memerdekakan. Tapi firman Tuhan yang ada di dalam khotbah, itulah yang memerdekakan kita. Karena firmannya jelas, Yohanes 8 menyebutkan hal itu. Firmanlah yang membawa kebenaran yang memerdekakan kita. Oleh karena itu, setiap firman yang akan kita bahas nanti, tolong dibaca bersama-sama dengan saya. Karena itulah firman yang akan mengubah kehidupan kita. Amin. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Baik, hari ini saya membawakan firman dengan judul kecil. Bukan berarti kerdil. Amin. Kecil bukan berarti kerdil. Nah, oleh karena itu mari kita melihat dulu karena ini adalah bulan-bulan kita merayakan atau memperingati Natal atau memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saya akan memulai dengan Matius 2 ayat 5 dan 6. Matius 2 ayat 5 dan 6 sekali lagi saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk kita membaca sama-sama. Ayat ini Matius 2 ayat 5 dan 6. 2, 3. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Ayat 6, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini dikutip oleh para ahli Taurat pada saat orang Majus sedang datang, sedang mencari Tuhan, sedang mencari Yesus yang lahir di sekitar Israel. Dan pada saat mereka datang kepada Raja Herodes karena mereka menyangka ini orang penting. Ini orang hebat nih yang lahir nih. Jadi makanya dia datang langsung ke Raja Herodes dan bertanya, Raja, di mana orang yang lahir yang bagus itu, orang yang luar biasa itu, bayi yang luar biasa itu. Raja Herodes kagak tahu, tapi ahli Taurat itu tahu tentang apa yang disampaikan dan mereka mendapatkannya di ayat yang didapat Mika 5 ayat 1. Mari kita cek dulu di Mika 5 ayat 1. Saya nggak tahu apakah di situ disebutkan Mika 5 ayat 1 atau Mika ayat 2. Mika 5 ayat 2. Ini yang seringkali membuat kita pusing. Karena ada Alkitab di dalam bahasa Indonesia menyebutnya Mika 5 ayat 1. Tapi di dalam konteks kalau kita baca di Alkitab yang lain munculnya Mika 5 ayat 2. Mari kita baca di Mika 5 ayat 2. 2, 3. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tolong media jangan ditutup yang ayat ini, saya pengen membahasnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada kata yang menarik yang tidak dibuka di dalam Matius 2 tadi. Dia cuma hanya menyebutkan hai Bethlehem. Tetapi Nabi Mika menjelaskannya dengan lebih jelas tentang hai Bethlehem Efratah. Ayat ini atau kata-kata ini menarik. Bethlehem itu adalah rumah roti. Dan Efratah itu adalah tentang kesuburan, kelimpahan. Jadi kalau kita bisa lihat Bethlehem Efratah itu adalah rumah roti yang subur atau rumah roti yang berkelimpahan. Tapi menjadi hal yang menarik karena apa? Di Mika disebutkan yang terkecil. Bayangan kita, rumah roti itu harusnya besar, Bethlehem itu besar.
Tapi ternyata waktu ditinjau, dilihat, ternyata dia kecil. Saya iseng, saya cek lebih jauh sama Mbah Google. Lewat manggilnya apa? Tante Gemini? Atau apa saya nggak tahu. Ya, saya tanya, Tante, Bethlehem Efrata itu segede apa sih? Kok disebutnya kecil? Ternyata pada zaman Tuhan Yesus itu, dengan komposisi yang ada pada saat itu, kebanyakan Bethlehem Efrata itu hanya 1.000 penduduk. Dalam konteks dengan 1.000 penduduk, wilayahnya nggak jauh dari 1 hektar sampai 2 hektar. Kalau kita konversikan ke pemerintahan kota Surabaya, maklum saya RT. Ada yang RT di sini? Ya saya RT disuruh di sana. Itulah hebatnya orang-orang di Surabaya. Orang Kristen cuma punya 9 karunia. Setuju? Tapi orang Surabaya punya karunia ke-10. Karunia menunjuk. Wis lu aja. Kita kan gak ada karunia menunjuk. Tetapi orang Surabaya lebih, udah Bapak aja deh, Bapak kan pintar ngomong. Bapak kan bisa ini, Bapak kan bisa itu. Udah Bapak aja, saya gak bisa jadi RT Pak. Bapak aja yang jadi RT, itu karunia menunjuk. Jadi Bapak Ibu, SCB Kemah Raja Wali, tolong jangan punya karunia ke-10. Ya, jangan main nunjuk-nunjuk, udah lu aja deh, lu aja, jangan. Ayo, munculkan. Nanti kita akan kembangkan lebih jauh. Nah yang menarik lagi di sini, ternyata kalau dikonversikan itu cuma 1 RW. Bethlehem Efrata itu cuma 1 RW luasnya, enggak besar. Makanya disebutkan dengan jelas oleh Mika dan oleh Matius tadi disebutkan, engkau dari kaum Yehuda, engkau adalah tempat yang terkecil. Tapi yang menarik di sini, meskipun dia kecil, dia bukan yang terkecil di mata Tuhan. Dia bukan yang terkecil atau di paling rendah di mata Allah. Dia justru memakai Tuhan memakai Bethlehem Efrata ini menjadi tempat yang luar biasa. Kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah yang penting yang perlu kita pahami. Kecil itu bukan berarti kerdil. Kecil itu bukan berarti Tuhan gak akan pakai. Dan hal yang menarik, 3 hal ini yang ingin saya coba bahas untuk kita lihat bahwa yang pertama, kenapa Tuhan memakai Bethlehem yang jaraknya 10 km jauhnya dari Yerusalem ke selatan. Kenapa Tuhan pakai? Pertama Tuhan pakai itu untuk menunjukkan bahwa keselamatan model Allah itu beda dengan keselamatan model dunia. Model dunia mengatakan, oh kalau keselamatan dia mesti paling hebat. Tempatnya mesti luar biasa. Tapi ternyata dalam konsep Allah, keselamatan itu bukan karena hebatnya, bukan karena kayanya, bukan karena luar biasanya. Tapi Tuhan mau pakai, justru dia tunjukkan, yang terkecil bisa saya pakai kok. Yang gak dianggap sama orang juga bisa saya pakai kok. Dan kita lihat, bayangkan Bethlehem Efrata itu mojok istilahnya. Dan kita tahu bahwa situasinya pada saat kita mempelajari, Yusuf dan Maria itu nggak pergi ke kota loh. Ya wilayah Bethlehem Efrata pun dia nggak bisa terima. Kenapa? Karena sudah penuh dan terpaksa dia harus mau masuk ke kandang ternak, kandang domba. Makanya di sekolah minggu bingung kan kadang-kala ya, ini kandang domba, kok ada sapinya, ada kambingnya, ada yang lainnya, ya makanya saya sebut kandang ternak aja, siapa tahu ada ayamnya. Nanti ngamuk ayamnya sama saya. Ya kan? Nah oleh karena itu disebut kandang ternak, dan akhirnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ditaruhnya di palungan. Hal yang terkecil, hal yang gak dianggap, hal yang gak penting buat dunia. Tapi Tuhan justru mau memakai konsep itu untuk memberitahukan kepada semua orang. Keselamatan yang daripada Allah, Tuhan kita itu beda dengan keselamatan model manusia. Tanamkan itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yang kedua, kenapa sih Tuhan pakai Bethlehem? Untuk bisa membuat kita memahami bahwa kecil itu
Tidak diperhatikan memang. Palungan menggambarkan tentang Yesus Raja dan Juru Selamat kita mau turun sampai ke bawah. Memang di sana waktu itu nggak ada Dunlop pillow, nggak ada spring bed. Kalaupun ada pun juga nggak ada tuh yang namanya kasur kapuk, ya kan? Lalu Tuhan Yesus lahir dengan kasur kapuk, nggak ada. Yang ada disebutkan di situ ada palungan, tempat makan domba, makan ternak, lalu kemudian ada jerami-jeraminya, dikasih kain lampin dan Tuhan Yesus lahir dan ditaruh di sana. Hal yang terendah Tuhan Tuhan tunjukkan pada kita semua, Tuhan Yesus kita lahir di tempat yang paling rendah. Di kota atau di tempat yang paling kecil. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa konsep manusia beda dengan konsep Allah. Jadi oleh karena itu SCB Kemah Raja Wali, boleh ya saya sebut SCB Kemah Raja Wali ya. Karena enggak semua saya kenal namanya, saya cuma kenal Pak Yudi yang ada di belakang. Saudara saya yang paling jauh. Lalu enggak apa-apa, ya kalau depan-depan kelihatan lah. Ci Yung, apa kabar Ci? Dan yang ketiga, dipilihnya Bethlehem itu karena apa? Allah ingin memutarbalikkan konsep dunia tentang Mesias. Mesias itu bukan gambaran yang luar biasa tentang dia raja, lahir di dalam istana raja dan dia punya kesempatan yang luar biasa, dirayakan oleh dunia dengan cara luar biasa. Tidak. Mesias yang digambarkan oleh Tuhan kita adalah Mesias yang mau melawat manusia justru dalam kelemahan, justru dalam kerendahan, justru di dalam segala sesuatu yang tidak masuk dalam pola pikir manusia. Inilah hebatnya yang Tuhan ingin gambarkan kepada kita tentang Bethlehem Efratah. Dia disebut sebagai rumah roti yang subur. Rumah roti yang berkelimpahan. Dan Tuhan tunjukkan, Tuhan pakai tempat ini untuk membawa permulaan rencana Tuhan dalam penggenapannya dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Pak ngomong terus soal Bethlehem Efratah. Pak saya di Darmo Satelit tahun Pak. Satelit utara ya, satelit utara 5 Pak, nggak ada kaitannya Pak, ada. Sangat besar kaitannya. Yang pertama kita mau lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Ya, 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Hal yang pertama, apa kaitannya dengan SCB Kemah Raja Wali? SCB Kemah Raja Wali, saya adalah produk dari SCB Kemah Raja Wali. Saya akui dan saya bangga dengan posisi saya sebagai anak rohaninya Pastor Sam almarhum. Terima kasih Pastor. Saya harus kasih terima kasih juga sama Pastor Dob ya. Kenapa harus saya sebutkan begitu? Konsep pertama yang harus kita ketahui, hai SCB Kemah Raja Wali. Engkau mungkin kecil. Engkau mungkin merasa kok tempat ini melip ya. Sebelahnya tanah kosong, depan kali. Masuk susah. Apalagi tadi rame banget begitu mau ada acara basar. Susah parkirnya. Sampai Pak Sugi kenalan saya yang lama itu wirawiri. Kecil bukan berarti kerdil.
Posisi kita mungkin aja menjadi kemah atau kemah Raja Wali atau sarangnya Raja Wali. Izinkan saya menggunakan kata sarang. Sarangnya Raja Wali enggak besar. Sarang Raja Wali yang saya coba lihat paling besar di Florida itu paling besar, dia lingkarannya 3 meter. Kedalamannya, nah ini dia yang membuat saya bingung, kedalamannya 6 meter. Baru saya bayangkan, oh ya dia kan kalau membentangkan sayap itu dia 3 meter. Tapi dia butuh kedalaman 6 meter itu untuk menunjukkan bahwa kalau ada 2-3 itu mereka harus saling beradu dan harus saling menguatkan diri. Udah sebesar itu. Kemah Raja Wali juga bukan tempat yang luar biasa harus besar. Yang poinnya adalah jadilah Raja Wali yang sesungguhnya. Jangan jadi Raja Wali yang piye, jangan jadi Raja Wali yang punya mental ayam. Jangan jadi mental yang cuma jadi burung kecil yang gak ada artinya. Jemaat Kemah Raja Wali, engkau harus menjadi Raja Wali yang sesungguhnya. Lahir dari tempat ini adalah lahir menjadi Raja Wali yang sesungguhnya. Amin. Atau di sini adalah cuma saya jemaat partisan. Saya melok-melok tok. Ada yang begitu? Kalau ada yang masih seperti itu, saya minta dengan sangat tetapkan hati untuk jadi Raja Wali. Tak pakai tempat ini sebagai tempat engkau dibentuk. Engkau dibuat menjadi orang-orang yang Tuhan jadikan sebagai Raja Wali. Bukan saya saja yang menjadi orang lahirnya dari Kemah Raja Wali. Pastor Hari, Agustinus Hari itu lahir dari sini loh. Masih banyak lagi pemain musik kita yang luar biasa, salah satunya teman Pak Yosafat. Saya ketemu di Madiun, adiknya Mbak Ita ya? Ini siapa? Mbak Ani, Mbak Ati, maaf. Karena sudah lama gak ketemu. Bapak baik Pak Imam? Puji Tuhan. Itu jadi pemain yang lumayan dihargai banget sama orang-orang Betani Madiun di sana. Nah itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa tempat ini bukan tempat yang kecil loh, dan bukan kerdil loh. Oke kecil karena memang ruangannya cuma segini, gak bisa lebih besar lagi. Walaupun waktu itu Tuhan kerinduan dari Pastor Sam untuk bisa membeli yang sebelah ini ya. Gak tahu kapan. Hati ada, ya toh. Nah, tapi yang penting adalah kita meskipun kelihatan kecil, jangan merasa diri kerdil. Hai Kemah Raja Wali, engkau tidak kerdil. Orang boleh bilang, gak penting. Apa pojok di sana toh, yang di pojok itu yang dekat kali toh. Kalau seandainya banjir bisa banjir juga kan. Kalau dulu banjir, saya gak tahu kalau sekarang banjir gak. Puji Tuhan kalau gak banjir. Dan luar biasanya kita akan dikatakan, gak penting, udah kecil dan sebagainya. Banyak apa? Maaf ya, bukan bermaksud mengenyek. Tapi kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan. Itu toh gereja yang banyak diakonianya toh. Dari dulu itu urusannya diakonia melulu. Karena Pastor Sam punya hati untuk orang-orang kecil. Karena Pastor Sam punya niatan untuk membangun dan membentuk agar orang-orang yang kecil itu menjadi orang-orang yang lebih besar. Itulah hatinya Raja Wali, itulah hatinya gembala yang memahami bahwa tempat ini bukan tempatnya kerajaan. Tempat di sini adalah kemah. Tempat di sini adalah berarti kalau kemah itu ya berarti ya enggak menjadi pusat perhatian. Tetapi menjadi tempat di mana yang penting Raja Walinya jadi. Bukan jadi Raja Wali yang kerdil. Tetapi menjadi Raja Wali yang benar-benar bisa terbang dan luar biasa. Meskipun secara dunia kita enggak dianggap seperti yang tadi kita baca 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Orang boleh nggak menganggap kita, orang boleh menganggap kita sebagai orang-orang yang tidak benar. Tapi kalau di mata Tuhan, kalau kita ini sudah dipilih, maka kita harus sadar bahwa kita ini adalah calon-calon Raja Wali yang akan terbang tinggi. Pertanyaannya cuma satu, sadarkah jemaat Kemah Raja Wali
Menyadari bahwa engkau adalah Raja Wali. Ada ilustrasi yang pernah mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan. Entah gimana ceritanya, telur Raja Wali ini kecemplung ke kandang ayam. Lalu ayamnya baik, dierem bersama-sama dengan telur ayam. Tepat pada waktunya lahir burung Raja Wali model ayam. Dia nggak terbang, dia ngikutin saudara-saudaranya, nyucuk-nyucuk, cari dedek dan sebagainya. Keliling-keliling, tengok sedikit, ada burung yang lain dia kabur, dia ikut kabur. Karena apa? Ada elang yang mau makan dia. Selang beberapa saat dia lihat, kok saudara-saudaraku kecil ya, kok badanku jadi besar ya. Oh iya, aku bongsor. Gak apa-apa wis kalau gitu ya, aku tetap posisinya kepak-kepak tok, jalan dikit-dikit, udah. Sampai beberapa saat begitu dia menjadi lebar dan besar. Dia melihat lagi ke atas, kok sama aku sama dia. Yang di atas, tapi kok aku di bawah. Dia kok di atas, bisa melayang dengan tinggi dan sebagainya. Kok aku cuman kayak burung, kayak ayam hanya sebentar. Kalau ayam kan kalau terbang, kalau kita usir gitu kan dia naik, teriaknya lebih besar daripada kepak sayapnya, betul enggak? Wah, kok gitu, dia akan lebih besar. Beda dengan burung Raja Wali. Saya berdoa dan saya berharap SCB Kemah Raja Wali, jangan jadi Raja Wali mental ayam. Pak, kok gak enak ya khotbahnya ya Pak ya, marah-marahin aja, ya memang model saya kayak gini. Tapi saya ingin punya hati yang sama. Kalau tempat ini adalah tempat di mana menjadi pusat pelatihan, Bapak Ibu dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Menjadi anak-anak Tuhan yang tampil luar biasa. Menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi dewasa dan siap menantikan mempelai pria kita, yaitu Tuhan Yesus yang sekarang sudah ada dan sedang menantikan waktunya untuk datang menjemput kita. Jadi Bapak Ibu, Kemah Raja Wali, tanamkan dalam diri, saya ini Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Bisa ngomong sama saya ini adalah Raja Wali yang terbang tinggi. 1, 2, 3, saya Raja Wali yang akan terbang tinggi. Sekali lagi, 1, 2, 3, saya Raja Wali yang akan terbang tinggi. Imani? Bisa diimani? Amin. Jadi jangan pernah berpikiran kalau ada orang-orang, kamu mah gak ada artinya, kamu mah kecil, kamu mah begini. Terserah lu mau ngomong apa. Di hadapan Tuhan saya luar biasa. Di hadapan Tuhan saya dipilih. Di hadapan Tuhan saya berarti kok. Maka oleh karena itu jemaat Kemah Raja Wali, di dalam kita menghadapi tahun 2026 ini, jangan pernah punya pikiran lagi, saya lemah, kerjaan saya terbatas, kerjaan saya segini-segini aja. Jangan. Tahun 2025 ini sudah mau hampir habis. Dan perkiraan saya ternyata mulai mendekati hasil. Karena apa? Di tahun 2026 ini bandul yang telah terjadi sudah mulai terjadi semakin besar. Di Amerika harus bandulnya dulu. Baru kemudian imbasnya ke seluruh dunia. Itu benar-benar akan terjadi. Kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri di tahun 2026, maka kuenya habis. Saya mendapatkan kesempatan untuk membagikannya di bulan Desember. Saya berterima kasih. Saya ingin mengingatkan, hey SCB Kemah Raja Wali, tatap 2026 ini dengan lebih tatak, lebih Raja Wali, bukan mental ayam. Saya gak mau lagi kayak jadi orang diakonia terus. Saya mau berkembang dengan luar biasa. Kalau saya mau bekerja dengan rencana yang dengan lebih baik. Meskipun saya mungkin kecil saat ini, saya percaya Tuhan berarti dan saya adalah dipilih oleh Tuhan untuk membawa saya semakin hari semakin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu baru Raja Wali. Itu yang harus kita miliki. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang
walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita melalui Filipi 2 ayat 6 dan 8 ini bagaimana kualitas Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang adalah Raja, Tuhan yang adalah luar biasa, dialah ada anak Allah, dia adalah Allah Tritunggal yang mau turun ke dunia dan akhirnya dia mau mengosongkan dirinya. Barusan kita baca di ayat 6 sampai 8, sampai mati di kayu salib, dia mau merendahkan diri seperti itu. Pak, kaitannya apa dengan kita? SCB Kemah Raja Wali, engkau punya model yang luar biasa yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau pada saat Tuhan Yesus berani mengorbankan diri, meskipun dia adalah orang yang luar biasa, dia mau turun sampai mati, dia mau taat kepada Allah, dia mau melakukan segala sesuatunya hanya untuk membuat Tuhan dimuliakan. Maka SCB Kemah Raja Wali, mantapkan dirimu untuk menyatakan aku mau menjadi seperti Yesus. Ketemu dengan orang-orang kita harus punya bangga, aku mau menjadi seperti Yesus. Apa yang gak enaknya? Diejek, dihina. Siap gak SCB Kemah Raja Wali menjadi orang-orang yang direndahkan? Orang yang bisa dianggap tidak mengerti. Orang yang akan mengalami fitnahan. Itu adalah bagian-bagian daripada pembentukan Raja Wali yang luar biasa. Bahkan di dalam Ulangan 32 disebutkan bagaimana Musa menggambarkan sarang burungnya dibongkar bangkir. Awal-awalnya pada saat melahirkan atau bertelur, maka bulunya Raja Wali dirontokkan. Sehingga menjadi tempat yang nyaman. Tapi kemudian setelah anaknya semakin besar, bulu-bulu sudah mulai hilang. Yang muncul adalah dahan-dahan ranting-ranting yang sangat kaku dan gak enak. Sehingga menusuk-nusuk badannya si burung Raja Wali muda. Dan ada saatnya induk Raja Wali akan membongkar bangkirkan. Dan untuk membuat apa? Si anak Raja Wali ini harus keluar dari sarangnya. Di tempat tinggi dia harus dibuang. Dan dia untuk bisa diangkat lagi dan diajar terbang. Dari pelajaran ini, Kemah Raja Wali, SCB Kemah Raja Wali. Pada saat kita menghadapi kehidupan yang semakin lama semakin berat, benar semakin berat. Karena Tuhan Yesus saja sudah menceritakan hal itu kok. Tapi kalau kita memandangnya terus, aduh berat, berat, berat. Nanti iblis akan ngomong mati aja lu, mati aja lu, mati aja lu. Dan kita akan bilang iya deh mati aja. Mau kayak begitu? Jangan. Kemah Raja Wali kok. Kita adalah Raja Wali kok. Dalam kita menghadapi dunia ini, dalam menghadapi tantangan hidup ini, kita masih bisa melakukan hal yang baik. Ada yang di sini tidak makan sehari 3 kali? Atau saya balik. Apakah di sini sudah ada yang makan 3 hari sekali? Lapar banget dong ya. Semua bisa makan kok. Memang kita nggak semuanya makan nggak makan steak terus atau daging terus, ya kan? Meskipun ada di antara kita mungkin makan tempe, tahu dan pindang, ya kan? Nggak masalah. Lalu tinggal nyanyi, tempe tahu tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dia ingat paru pindangnya. Tempe tahu tidak berubah, pindangnya juga, pindangnya juga. Gak masalah. Tetapi yang penting adalah bagaimana kehidupan kita berubah di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi Raja Wali yang luar biasa. Kita mungkin tidak bisa disalahkan orang. Kita mungkin bisa difitnah orang. Kita mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kita mengiring Tuhan di SCB Kemah Raja Wali. Wajar. Tuhan Yesus saja disalah mengerti kok.
Tuhan Yesus saja diludahin kok. Tuhan Yesus saja dipukul kok. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adiknya Tuhan Yesus. Nggak mau, nggak siap. Kita belajar menjadi Filipi 2 ayat 6 dan 8 tadi. Yesus saja harus menghadapi hal-hal seperti itu. Maka pada saat kita menghadapi hal-hal yang disalah arti, difitnah, mengalami yang tidak enak, kita harus mengatakan, Tuhan Yesus bisa, saya juga bisa. Tapi bukan berarti dengan demikian begitu kita mengalami hal seperti itu, kita siwa sama yang lain. Apalagi kalau di dalam pelayanan. Ada yang di dalam pelayanan, aku disalah mengerti. Manggilnya apa? Kak Yosafat atau Pak Yosafat? Kak Yosafat suruh saya begini, saya pengennya begini. Saya pengennya begini. Karena gak mau nurut lalu kemudian, udah siwa aja, aku gak mau main sama Kak Yosafat. Kak Feni minta saya menari kayak begini, kok aku harusnya kok terasa seperti ini. Udahlah aku gak mau ngikut Kak Feni. Sampai umur segini pun panggilnya Kakak Feni ya. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun di dalam pelayanan pun kita tetap harus mengatakan kalau Tuhan Yesus bisa, saya harus bisa. Amin. Bisa ngomong sama saya kalau Tuhan Yesus bisa, saya juga bisa. 1, 2, 3. Kalau Tuhan Yesus bisa, saya juga bisa. Sekali lagi 2, 3. Kalau Tuhan Yesus bisa, saya juga bisa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Kemah Raja Wali tetapkan hati pandangan kepada Tuhan Yesus. Jalani hidup dengan luar biasa. Yesus kita sudah jadi contoh yang luar biasa lah. Gak usah pakai contoh-contoh yang lain. Dan kalau Tuhan Yesus bisa maka kita juga bisa kok. Pak, Bapak ngomong enak. Kan susah Pak, hati sakit ini loh Pak. Air mata kalau ngalir terus loh Pak. Karena saya disalah mengerti dan sebagainya. Iya. Itu adalah ujian buat kita. Ujian matematika di kelas SD. Dengan ujian matematika di kelas SMP. Dan ujian matematika di kelas SMA. Sama-sama ujiannya. Tapi bedanya ujian SD terasa ringan. SMP rada menengah. SMA agak berat. Kalau kita nggak berhasil di SD, kita maksa terus hidup, maka waktu di SMP kita belum tentu bisa lulus apa yang kita hadapi. Apalagi kalau kita terus juga menghadapi sampai ujian matematika SMA. Tapi kalau seandainya kita mau belajar setiap kali ujian, saya mau lulus. Begitu kita lulus, maka pada saat kita menghadapi ujian yang akan selanjutnya, kita akan lebih tenang, lebih mampu mengatasinya. Bahkan di dalam perjalanan kita menghadapi ujian SD ke ujian SMP, Tuhan akan kirim orang-orang yang kita pernah alami untuk juga dia akan bertanya pada kita. Pak, ya apa caranya untuk mengatasinya? Sehingga kita bisa mengajarinya. SCB Kemah Raja Wali, pada saat kita menghadapi masalah-masalah, buka hati, buka pikiran untuk bisa Tuhan pakai aku untuk bisa menjadi alatmu. Agar banyak orang juga untuk bisa menghadapi permasalahan yang seperti aku alami bisa berhasil. Banyak sekali di dalam kehidupan saya masih menghadapi permasalahan. Saya belum menyelesaikan permasalahan. Tuhan kirim orang untuk membuat saya bisa berjalan bersama-sama. Saya bisa mengarahkannya. Pada saat saya selesai mengarahkannya, permasalahan saya yang di sini berhasil. Sehingga saya semakin berani untuk menghadapi perjalanan ke depan. SCB Kemah Raja Wali, jadikan Tuhan Yesusmu sebagai contoh yang luar biasa. Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayatnya yang ke-36. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan.
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. SCB Kemah Raja Wali, pahami tempat ini adalah kemah, bukan konsep manusia. Saya mengimani apa yang kebetulan saya dapat kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan Pastor Sam. Sebelum jadi SCB, gak apa-apa ya buka Eci. Kita ini dulu namanya Imamat Rajani. Dari Imamat Rajani saya mempunyai pandangan bahwa Tuhan mengharapkan atau Pastor Sam mengharapkan kita menjadi seorang imam yang rajani seperti Imamat Rajani di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tapi dalam perkembangannya, Pastor Sam punya hati yang berbeda. Dia mau melihat tempat ini adalah tempat kemah. Kenapa disebut kemah? Kok nggak disebut sebagai kerajaan Raja Wali atau sarang Raja Wali? Karena saya imani, Pastor Sam punya visi ke depan bahwa tempat ini memang hanyalah tempat cuma sementara. Sementara buat siapa? Sementara buat orang-orang yang sudah jadi Raja Wali. Makanya jangan kaget kalau dari saya, Pak, Bapak kok jarang kesini? Ya jarang dipanggil karena saya ini cowok panggilan. Kalau nggak bisa dapat pelayanan di sini berarti saya dapat tugas di pelayanan di tempat lain. Tapi hati, kacang lupa pada kulitnya, enggak lah yo, sorry lah yo. Saya tetap merasa diri bahwa saya adalah SCB kok. Cie gitu dong fan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena kita kemah, maka kita harus sadar bahwa kita tidak berpatokan pada ini. Karena saya beriman, Pastor Sam punya visi yang sama untuk melihat bahwa Bapak Ibu harus menjadi Raja Wali yang nanti pada saat bersama-sama Tuhan Yesus turun treret dan menjemput kita di atas awan-awan, kita enggak berkancah kepada tempat ini. Tapi Bapak Ibu bisa berterbang bersama-sama dan akhirnya bertemu di surga, bertemu di dalam pada saat kita ada pertemuan di udara bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan mengatakan, mari bersama-sama dengan saya. Begitu di kerajaan surga kita akan ketemu dengan Pastor Sam. Pastor Sam dibilang, apa kabar? Selamat datang. Gitu ya kalau gak salah ya Pastor Sam ya. Masih ingat gak? Kamu ini loh, jangan gitulah. Ayolah. Kamu kurang apa sih? Sengaja saya mengingatkan Bapak Ibu tentang hal itu. Semarah-marahnya Pastor Sam, tetap hati gembalanya beda. Setuju? Dan dia akan bangga sekali untuk melihat bahwa Bapak Ibu adalah Kemah Raja Wali, SCB Kemah Raja Wali yang bertemu di surga. Dan akhirnya bertemu dengan Pastor Sam. Pastor Sam bilang, terima kasih kamu bisa datang bersama-sama dengan saya. Kamu jadi. Dan konsep inilah yang harus kita miliki. Karena apa? Tuhan Yesus juga punya pikiran yang sama. Pada saat Tuhan Yesus diserang. Pada saat Tuhan Yesus menghadapi para ahli Taurat yang mengatakan, ayo buktikan kerajaanmu. Tuhan Yesus katakan, enggak, kerajaanku bukan dari tempat ini, kerajaanku di surga. Maka Bapak Ibu juga harus menyadari, Kemah Raja Wali ini adalah tempat di mana Bapak Ibu harus menjadi orang-orang yang di laboratorium, yang lagi dibentuk, yang sakit, yang lemah dan sebagainya harus jadi kuat. Yang tidak punya pekerjaan, tanya sama Tuhan harus seperti apa untuk saya bisa bangkit. Ya apa Tuhan caranya untuk bisa membawa anak-anak saya? Ya apa caranya Tuhan untuk bisa bawa menantu saya? Ya apa caranya Tuhan untuk bisa saya menjadi orang-orang yang lebih berhasil di tahun 2026? Harus muncul dari Kemah Raja Wali. Enggak mungkin Pastor Fani, enggak mungkin Pastor Hari. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mengubah Bapak Ibu. Harus dari Bapak Ibu. Punya konsep yang sama. Tuhan Yesus menyadarkan saya bahwa saya ini adalah milik Tuhan. Maka saya harus menjadi seperti Tuhan. Kemah Raja Wali
hanyalah laboratorium buat saya. Filipi 3 ayat 20. Kecepatan gak ya? Bosan nih gak? Saya harus cepet-cepet karena udah jam 10 lewat 12 ya. Udah 45 menit. Ya Pak, khotbahnya berhenti aja ya. Selesai ya? Lanjut. Iya enak lanjut Bapak Ibu duduk, saya berdiri. Filipi 3 ayat 20. 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai kemah Raja Wali punya pandangan yang sama dengan Tuhan Yesus, Anda ini bukan kerdil. Anda memang mungkin kecil, tapi kecil yang menjadi rumah roti yang subur, rumah roti yang berkelimpahan. Dan tempat ini harus menjadi tempat rumah roti yang berkelimpahan. Di mana firman-firman yang disampaikan membentuk Bapak Ibu menjadi luar biasa dengan satu tujuan agar Bapak Ibu menyadari bahwa kita adalah warga negara surga selain warga negara Indonesia, WNI dan WNS, warga negara Indonesia dan warga negara surga. Dan kalau kita sadar akan hal itu, maka mata kita nggak lagi punya pikiran, aduh kok hidup susah ya. Cari kerjaan susah ya. Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan aku tahu memang kehidupan susah. Tuhan, ya apa caranya ini Tuhan biar aku bisa berhasil? Ya apa Tuhan ini ngadepin pajak yang makin banyak ini Tuhan? Ya apa nih Tuhan caranya Tuhan agar bisnisku bisa berkembang? Bagaimana Tuhan kalau seandainya bisnisku yang menurun ini bisa aku angkat naik lagi? Karena kewargaan negara kita adalah dari surga, maka kita punya pandangan yang daripada surga dan Tuhan akan beritahukan pada kita. Itu poin pentingnya. Kecil bukan berarti kerdil. Kecil bukan berarti kita nggak bisa menjadi besar. Kecil, orang lain boleh menganggap kita kecil, tapi kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Terakhir, 2 Tesalonika, masih belum terakhir, salah saya. Kesusu, Lukas 1 ayat 52 dan 53. Lukas 1 ayat 52 dan 53. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tuhan bisa membalikkan dari yang kecil jadi yang besar. Dari yang besar jadi yang kecil. Dari yang gak ada menjadi yang ada. Tuhan kita luar biasa kok. Yang Bapak Ibu sembah selama ini adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau dia bisa membangkitkan Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang menyerahkan rohnya. Tuhan Allah memberikan kembali nyawanya. Maka dia yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Maka SCB Kemah Raja Wali sadari meskipun mungkin saat ini engkau kecil, engkau bisa menjadi besar. Engkau tidak dianggap orang, maka suatu saat orang akan bilang memang lu luar biasa. Meskipun kita saat ini mungkin sakit dengan iman dan kita tahu Tuhanku adalah Tuhan yang menyembuh. Aku pasti menjadi sembuh. Tapi mulut jangan nyonyo. Ya kan? Mentang-mentang ini enak. Makan. Habis ini makan ini. Makan ini semua. Pak gak enak Pak kalau gak manis Pak. Berarti sampean kurang manis. Saya sudah manis. Maka sadari semuanya. Kalau Tuhan bisa membuat sesuatu berubah, SCB Kemah Raja Wali, jemaat Kemah Raja Wali, engkau pun juga bisa berubah. Kecil, oke. Tapi bukan kerdil. Saya harus menyadari bahwa saya dulu kecil dan sekarang pun kecil. Udah turun soalnya dari 88 jadi 80 kilo. Itu maksud saya.
Jadi walaupun tadi ketemu sama Pak kok gemuk, iya cocok makanannya. Soalnya tadi kan sudah saya nyanyikan, tempe tahu tidak berubah. Pindangnya juga kok. Sambelnya yang bikin berubah. Nasinya jadi banyak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita punya perhatian yang sama di tahun 2025 ini. Bahwa kita menyadari, saya ini Raja Wali, bukan ayam. Saya Raja Wali yang mau terbang tinggi. Saya mau siap untuk menghadapi tahun 2026 dengan lebih tatak, lebih berani, lebih mampu melewati segala sesuatunya. Maka saya siap untuk menjadi orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Orang-orang yang akan diubah oleh Tuhan. Orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang lebih luar biasa dibandingkan saya sebelumnya. Ini benar-benar terakhir. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saya berterima kasih kepada, kalau tadi Pak Surfani mengatakan tim worship memimpin dengan baik dan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang dengan luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim worship untuk memberitahukan pada saya firman ini harus masuk. 2 Tesalonika 3 ayat 3 karena awal-awal tadi kata bicara tentang kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita setia kok. Mungkin kau ngalamin sesuatu yang tidak enak di SCB Kemah Raja Wali. Tuhan setia. Tetapkan hatimu bahwa engkau adalah bagian daripada SCB Kemah Raja Wali. Saya jualan. Di tempat ini saya jualan. Jadilah sadari bahwa engkau adalah SCB Kemah Raja Wali. Jangan mencok sebelah sini, kiri, kanan, depan, belakang. Ingat kita bukan ayam. Kita Raja Wali. Tetapkan hati, melayani di sini. Dia setia, Tuhan Yesus setia, maka kita juga harus belajar setia. Tetapkan hati, dia akan menguatkan hatimu. Engkau mungkin akan menghadapi hal-hal yang tidak enak dalam hidup di dalam perjalananmu mengiring di gereja ini. Tetapkan hati, ya apa aku adalah Raja Wali yang mau tumbuh besar. Dia akan memelihara kita terhadap yang jahat asal kita mau membuka diri. Amin. Amin. Ya karena sudah amin ya sudah selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.